Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Voices kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah sebuah video impromptu yang sebetulnya aku terinspirasi dari komentar salah satu followers Instagramnya Lesion Voices. Sama seperti apa yang sudah kamu baca judulnya, kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti kalau misalnya kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu, it's okay, gak apa-apa banget. Mungkin video ini memang ditakdirkan bukan buat kamu. Tapi kalau kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu atau teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Priestess. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke. Di depan mata kalian sudah ada 3 opsi. Kali ini aku pakai merchandise. Nggak merchandise juga sih, what did I say, merchandise. Kali ini aku pakai alat bantu mainan masak-masakan, makanan. Ada telur nomor 1. Opsi nomor 1 itu kita pakai alat bantu pembeda telur mainan. Nomor 2 itu ada sate. Ini sate telur nggak sih? Sate telur puyuh. Dan yang nomor 3 itu sate putih. Sate disausin, sate bakso kali ya, sate bakso ikan. Oke. Kamu bisa pilih antara telur, sate, atau sate yang putih. Tenangkan dirimu sendiri dulu. Kali ini kita akan cari tahu apa yang terjadi dalam hidup teman-teman dalam 3 bulan dari sekarang. Aku mau minum dulu. Kalau misal teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari opsi nomor 1. Atau teman-teman yang pilih telur, yang lainnya disingkirkan dulu. Let's see. Buat teman-teman yang pilih telur, apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang? Video ini sifatnya timeless, jadi kamu bisa nonton video ini kapanpun. Video ini mungkin muncul ke timeline kamu, atau kamu dapat rekomendasi. King of Cups, reverse. Ace of Cups, reverse, oke. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Hati-hati dengan argumentasi atau gesekan. Gesekan yang mungkin sifatnya tuh terjadi cuman karena perbedaan pendapat atau perbedaan opini, perbedaan pola pikir, perbedaan mindset yang Four of Swords. Aku mau ngomong ini ada suatu hal tentang perkataan atau words. Ya mungkin kamu atau orang yang ada sekitar kamu nggak ada niat untuk menyakiti siapapun, tapi ya karena ada cekcok atau ada perbedaan pendapat atau nggak ketemu aja mindsetnya, nggak ketemu aja pola pikirnya. Karena aku dapat vibe seakan I wanna be heard, let me be heard, why can't you just listen to me? Gue pengen didengar, kenapa sih nggak ada orang yang dengerin gue? Itu tuh besar potensinya. Entah memang kamu ngerasa kayak nggak ada orang yang dengerin kamu, atau nggak ada orang yang mau menghargai pendapat kamu atau menghargai opini kamu. Padahal ada kok. Hanya saja tapi, oke, Ten of Swords.
something about verbal, sesuatu hal tentang omongan. Yang mungkin kamu perlu jaga-jaga omongan kamu supaya tidak menyakiti orang lain atau tidak memicu konflik. Atau kalau mungkin ada orang yang ngomong hal gak enak ke kamu, ya gak usah dibawa hati, gak usah dibawa baper. Masuk kanan keluar kiri aja, latih dirimu untuk bisa lebih tangguh. Masuk kanan keluar kiri apapun yang mungkin orang lain sampaikan, supaya kamu gak jadi terlalu emosional atau gak jadi terlalu combustible, gak jadi terlalu meledak-ledak. The good thing about your energy, the good thing about your vibes dalam 3 bulan dari sekarang adalah, aku nggak tahu apa pekerjaan kalian, lagi-lagi ini general reading, tapi mungkin karena ada argumentasi atau ada konflik, ada cekcok yang nggak enak ini, kalian itu jadi lebih memfokuskan diri mau ke merawat diri, entah banyak fokus skincarean atau banyak fokus untuk ya merawat diri dalam cara apapun. Kamu lebih lagi melatih dirimu untuk bisa self love, atau kamu yang akan lebih memfokuskan diri buat fokus ke karir, fokus ke pekerjaan. Sebutlah, anggaplah cari distraksi ya. Mungkin kamu akan cari distraksi untuk ke kerjaan, ke karir, supaya kamu nggak inget apa mungkin pengalaman menyakitkan atau pengalaman mengecewakan, atau nggak ingat tentang omongan yang orang lain katakan yang menyakiti kamu. Tapi kalian itu dalam 3 bulan dari sekarang, kalau mungkin memang kamu sempat ngalamin pengalaman yang gak enak, atau dalam jeda waktu sekarang ke dalam 3 bulan dari sekarang itu kamu ada mengalami pengalaman gak enak, aku bukan maksud nyumpain loh, tapi kita hidup itu gak akan pernah bisa immune atau bebas 100% dari masalah atau rintangan. Kalau kita cuma mau happy terus aja, hati-hati jangan sampai malah toxic positivity. Kita perlu belajar gimana cara kita berdamai dengan masalah atau berdamai dengan rintangan. Dan gak semua orang itu bisa kita puaskan, atau gak semua orang juga bisa kita ikutin terus-terusan. Yang ada ujungnya malah kamu bisa jadi people pleaser. Tapi kalian yang pilih nomor 1, yang pilih telur ini, dalam 3 bulan dari sekarang kamu akan sadar kalau oke, kalau aku pengen bahagia, atau kalau aku pengen fokuskan diriku ke kebahagiaan yang sejati, ya I have to save myself. I have to prioritize myself. I have to choose myself. I have to love myself. Bottom of the deck-nya Snake Princess dan Ten of Swords. The Serpentine, Path to Power. Aku nih kalau itu menghilang, tapi aku lagi channeling. Karena aku nggak tahu loh, apakah yang mungkin sudah terjadi atau sedang terjadi atau pernah terjadi atau bahkan akan terjadi. Kalian ini yang pilih nomor 1 itu adalah kelompok orang-orang yang sadar atau nggak sadar, kamu baperan dan kamu gampang kebawa arus, kamu gampang kepancing emosinya karena perkataan, karena verbal. Entah itu verbal abuse atau ada omongan orang yang kasar jahat ke kamu, terus kamu kepancing, kamu pengen balas dendam, kamu emosi, atau ya ada omongan orang yang mungkin cuma asal ngomong atau asbun, asal bunyi, kamu baperin berlarut-larut, dan itu sangat mempengaruhi keputusan kamu, itu mempengaruhi produktivitas kamu, atau bahkan itu mempengaruhi kondisi diri kamu loh, kesehatan mental kamu. Kalian dalam 3 bulan dari sekarang itu akan belajar banyak banget something tentang standing up on your feet and letting go of any fears, any worries, especially if it's related to other people's words and actions, and focus on you. Fokus on nyembuhin
Kalau memang kamu ngerasa kamu pernah dikecewakan oleh orang lain atau disakiti oleh orang lain, dan itu dikecewakan secara verbal, kalian tahu nggak? Aku agak terdistraksi karena kalau kalian ngikutin aku di Instagram, follow aku di Instagram, terutama Instagram pribadi aku tuh punya kucing. Nama kucingku tuh namanya Messi. Dan Messi tuh suka tidur di sofa favorite dia di kamar aku. Barusan tiba-tiba pas aku ngomong tentang you focusing on you, itu tiba-tiba dia pindah posisi jadi tidur di ubin. Mungkin dia pengen yang dingin kali ya. Dia pengen yang adem. Dan kamu dalam 3 bulan dari sekarang itu akan lebih memprioritaskan kondisi fisik kamu, kondisi kesehatan mental kamu, kondisi emosi kamu. Karena kalian tuh akan sadar kalau kamu gak akan pernah bisa memuaskan orang lain. Kamu gak akan pernah bisa mencoba untuk membahagiakan orang lain atau ngikutin apa yang orang lain mau, tapi hati kamu belum utuh, tapi diri kamu belum utuh, tapi kamu belum sembuh. Misalnya teman-teman itu ngincar cinta, atau kamu ngincar jodoh, atau kamu ngincar dipuji, kamu ngincar validasi, kamu mengincar apapun lah. Tapi kalau kamu belum bisa memberikan itu ke dirimu sendiri, selamanya kalian akan terus-terusan ngerasa seakan kosong dan pamrih. Dan itu yang akan kalian lakukan selama 3 bulan dari sekarang. Kamu akan sadar kalau misalnya ya, it is you who needs to control your own life. It is you who needs to be responsible of your own life. It is you who needs to decide your own meaning of happiness. Harus kamu yang menentukan apa makna bahagia buat kamu. Apa makna menjadi mandiri? Apa makna menjadi bebas? Apa makna menjadi independen? Apa makna mencintai dirimu sendiri secara utuh? Dan apa maknanya rasanya bebas gitu loh. Bebas dari kamu terus-terusan misalnya berkompetisi sama orang lain, atau kamu terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain, atau kamu terus-terusan ngerasa seakan kamu kurang cukup, kurang dicintai, kurang ini, kurang itu. What I like the most about your energy and your vibes in the next 3 months is you will be reclaiming your own power, your own authentic power. Kamu akan benar-benar mengembalikan kembali kekuatan dirimu sendiri, belajar untuk berkenalan dengan potensi sejati kamu, belajar berkenalan dengan versi diri kamu yang mungkin pernah rapuh, pernah terluka, atau bahkan masih rapuh, masih terluka, dan kamu belajar gimana cara nyembuhin diri. Kamu belajar gimana caranya berdamai sama dirimu sendiri. And this is good. This is good. This is acceptance. Kalian dalam 3 bulan dari sekarang itu akan belajar banyak tentang penerimaan diri. Menerima dirimu sendiri secara utuh. Berdamai dengan dirimu sendiri secara utuh. Dan mungkin ada suatu hal memang tentang mengampuni atau memaafkan orang yang pernah nyakitin kamu. Terutama nyakitin secara verbal. Supaya kamu bisa bebas dan gak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau bayang-bayang omongan gak enak itu. Kamu gak akan lagi gampang kebawa arus atau gampang kepancing faktor-faktor eksternal. You're gonna be more confident. Kalian akan jadi jauh lebih percaya diri sih dalam 3 bulan dari sekarang. Dan ini adalah rasa kepercayaan diri yang muncul karena ya kalian pun sudah berdamai sama dirimu sendiri. Kamu sudah menerima kelebihan kekurangan kamu, keistimewaan kejelekan kamu, dan kamu sadar kalau semua orang juga pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semua orang juga punya progress dan journey perjalanannya masing-masing. And that's okay. This is beautiful. Ini titik acceptance, titik penerimaan, titik legowo, dan titik ikhlas yang muncul memang karena kamu perlu ngejalanin apa yang harus kamu jalanin dulu. Kamu perlu dapat pelajarannya dulu gitu loh. Titik pendewasaan yang akan bikin kamu kenalan sama dirimu, akan bikin kamu kenalan sama potensimu. Dan kalian tuh akan jadi lebih
mungkin lebih menghargai uang, lebih menghargai rasa cinta dalam dirimu sendiri, dan kamu juga akan lebih menghargai omongan, perkataan, words. Kalian mungkin akan lebih menghargai kalau oke, perkataan dan omongan itu bisa membangun atau bisa menguatkan, tapi juga bisa menjatuhkan. Tergantung gimana pinter-pinternya aku menggunakan mulutku. Gitu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih telur. Ini nggak kerasa udah 15 menit nggak sih? Lebih. It's okay. Karena nomor 1 sudah. Atau teman-teman yang pilih telur sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau pilih sate telur. Oke. Aku minum dulu sebentar. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau sate telur, kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang. The world. Video ini sifatnya timeless ya, berarti kamu bisa nonton video ini kapanpun kamu merasa video ini muncul ke home kamu, atau ya kapanpun video ini tayang. Ada The World, ada Judgment Reverse. Tapi aku rasa kalian akan lebih padat nih. Dan somehow aku pengen ngomong hati-hati, jaga kesehatan, jangan sampai karena padat, jadwal kamu padat, terus kamu malah jadi kayak burnout atau kelelahan dan ujungnya sakit. Mungkin ada di antara kalian yang mau traveling, atau mau jalan-jalan, atau mau mungkin melakukan suatu hal dalam jarak jauh. Entah itu sekolah lagi, atau kerja di luar negeri, atau melakukan aktivitas yang di luar dari tempat kamu sekarang, atau di luar dari comfort zone kamu. You're gonna be busier, a whole lot busier. Entah ini juga ada kaitan dengan party dalam konteks apapun ya, ulang tahun, atau memang party in general, atau you're gonna be more active and busier, to be honest. Aku benar-benar ngerasa kalian tuh akan jadi lebih aktif, jadi lebih sibuk, dan jadi lebih penasaran sih. Penasaran untuk mungkin mencoba hal-hal baru yang di luar dari comfort zone kamu. Penasaran mencoba hal-hal yang di luar dari zona nyaman kamu. Dan tiba-tiba aku dengar lagunya Ariel, The Little Mermaid, yang Part of Your World. Mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Silakan dengar lagu itu. Terserah mau versi yang film kartunnya, atau versi yang lagu yang baru, versi Little Mermaid versi manusia. Tapi aku dengar bagian yang aku coba nyanyikan sedikit ya. Pardon my words, maafkan suaraku yang pardon my voice, maafkan suaraku yang biasa aja. Tapi aku dengar bagian yang mungkin juga bagian itu nantinya bisa berkesan buat kamu dalam cara apapun, atau punya pesan tersendiri buat kamu dalam cara apapun. Aku dengar bagian yang when's it my turn, wouldn't I love to explore that shore up above, out of the sea, wish I could be part of that world. Nah, seakan kamu tuh mempertanyakan ke Tuhan, mempertanyakan ke semesta, Tuhan, bagianku kapan? Terus kapan aku dapatnya? Kapan aku bisanya? Kapan aku bisa jalan? Kapan aku bisa keluar? Kapan aku bisa begini begitu bla 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 bla. Bukan dalam konteks menuntut sih, tapi lebih ke dalam konteks kamu penasaran. Kira-kira kalau kamu udah dikasih atau udah dibukain pintu untuk keluar dari zona nyaman kamu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Up where they walk,
Up where they run, up where they stay all day in the sun. Wandering free, wish I could be part of that world. Nah, itu bagian kalian tahu. Kalian perlu tahu kalau tiba-tiba tuh aku lagi ngerekam dan jujur aku lupa sampai mana, tapi aku ingat sambil shuffling. Cuman tiba-tiba mati baterainya, kameranya. Tadi terakhir aku inget aku ngomong tentang Part of Your World, lagu Part of Your World. Silakan dengerin lagu itu. Mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Tapi kamu tuh kayak apa ya? Kayak anak kecil yang penasaran, pengen main, pengen mencoba banyak hal dalam 3 bulan dari sekarang. Pengen keluar dari zona nyaman, pengen coba main ini, main itu, mengeksplorasi ini, mengeksplorasi itu. Tapi kamu tahu juga kayak, aduh tapi tenagaku kuat gak ya? Tapi aku bisa gak ya? Tapi aku pengen. Tadi aku bilang kan, hati-hati jangan sampai malah kamu burn out atau sakit atau kecapean, kelelahan, karena memang there could be like a lot of things in your plate. Banyak banget yang perlu kamu kerjakan. Orca Magic, the Akashic Library is open, a loyal guardian, a magical protector is there for you. Dan dia mau minta aku menghilang karena ini skenarionya banyak banget yang aku dapetin. Oh, aku mau ngomong tentang ini loh. Aku reading Hedgehog Love, positive uplifting new friends. Karena aku bilang kan, mungkin kalian akan banyak bersosialisasi atau banyak berinteraksi atau banyak tertarik dengan hal-hal baru. Jujur ya, aku mau kasih contoh kasus. Mungkin ini bisa kasih kalian inspirasi atau insight atau ya pertanda apa yang mungkin akan terjadi. Tapi situasi ini mengingatkan aku ketika aku zaman SMP itu ada student exchange, ada pertukaran pelajar, dan pertukaran pelajar ke luar kota bahkan ke luar negeri gitu loh. Dan ada satu momen, ada satu waktu aku ingat aku ikut student exchange. Awal-awal ikut student exchange tuh kayak takut-takut. Tapi hari pertama, hari kedua masih malu-malu. Cuman setelah beberapa hari setelahnya lewat, itu tuh aku tertarik kayak, okay, what do I need to explore in this city? What do I need to explore in this place? What do I need to learn? What do I have to expand? Where do I have to go? Apa yang perlu gue lakuin? Apa yang perlu gue maksimalin? Apa yang perlu gue coba gitu? Apa yang perlu gue analisa? Apa yang perlu gue explore? Apa yang perlu gue cari tahu? Nah, itu tuh vibes kalian kayak gitu. Yang awalnya mungkin kamu takut-takut, tapi makin kesini seiring waktu, dalam 3 bulan dari sekarang, kapanpun kamu menonton video ini, kamu malah ngerasakan, okay, and then what's next? What next? What do I need to do next? Apa lagi ya? Kemana lagi ya? Coba apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Kenalan sama siapa lagi ya? For the sake of, you know you wanna try. Karena kamu pengen nyoba. Karena kamu pengen berani. Dan ya mungkin banyak kalian yang tertarik buat belajar lagi atau sekolah lagi atau kerja di tempat baru atau coba bisnis baru, coba menjalin relasi baru dengan orang-orang baru. Dan ini tuh you will find ways. Kamu akan menemukan cara dan kamu akan menemukan solusi untuk menanggulangi atau berhadapan dengan ketakutan kamu in a good way, dalam cara yang bagus, dalam cara yang sehat gitu loh. Karena mungkin kamu sadar ya your fears, they're not gonna serve you anymore. Ketakutan kamu gak akan bawa kamu kemana-mana. Ketakutan kamu gak akan bantu kamu untuk kenalan sama orang baru atau menjalin relasi baru, bertemu dengan orang-orang baru, dapat inspirasi atau dapat hidayah
untuk keluar dari zona nyaman kamu dan lain sebagainya. Dan banyak di antara kalian mungkin akan bertemu dengan teman-teman baru yang nantinya teman-teman baru ini tuh bisa jadi sumber inspirasi atau ngebantuin kamu dalam cara apapun, untuk hal apapun, untuk tujuan apapun. Mungkin ada yang tertarik juga buat adopsi binatang dalam 3 bulan dari sekarang, atau ada suatu hal tentang hubungan dengan binatang, hubungan dengan pets yang bisa merubah perspektif kamu tentang apapun. Ini tuh luas, ini luas banget. Kayaknya banyak yang pilih nomor 2 sih. Tapi di sini ada Butterflies in Gloom dan ada Eight of Swords. It's just like seperti aku kasih contoh kasus tadi kan. Aku ingat 2 hari pertama atau 1-2 hari pertama itu aku masih takut-takut. Aku takut-takut buat bersosialisasi, aku takut-takut buat kenalan, aku takut-takut buat nyari temen saat aku student exchange. Tapi setelah lewat ya udah. Setelah lewat ya let me be me gitu lah. Dan kalian setelah kamu akhirnya ketemu pace kamu ya, ketemu comfort zone kamu, ketemu titik di mana kamu ngerasa, oh, aku bisa kok bersosialisasi, aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini, aku bisa beradaptasi dengan situasi baru ini. Ketakutanmu atau bahkan kekhawatiranmu, atau bahkan kalau kalian ada yang baru mengalami situasi yang duka, yang bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih, kamu akhirnya sadar kalau, oh, ada pelangi setelah hujan kok, masih ada harapannya kok. Aku masih punya teman-teman yang suportif buat aku masih punya teman-teman yang sayang sama aku masih punya masa depan yang lebih baik lagi dibanding apa yang mungkin sudah terhilang atau apa yang sudah terjadi, dibanding ketakutanku atau apapun. Kalian akan sadar dalam 3 bulan dari sekarang kalau misalnya ya, hidup tuh bukan hanya tentang penderitaan, atau hidup tuh bukan hanya tentang masalah. Hidup tuh bukan hanya tentang cobaan. Dan kamu akan mendapatkan ibaratnya re-strengthened atau a newfound faith, re-strengthened faith, newfound faith, iman dan harapan yang terbaharui. Dan ini bisa jadi muncul karena kamu dapat inspirasi untuk mencoba hal-hal baru, atau ini muncul karena teman-teman baru itu, atau lingkungan baru. Seperti tadi Ariel, lagunya The Little Mermaid, yang setelah Ariel akhirnya dapat kaki, ya dia mengeksplorasi dunia manusia kan. Dia keluar dari lautan dan dia mengeksplorasi hal-hal baru. Nah, akan ada hal-hal baru apapun itu yang akan kamu eksplorasi dalam 3 bulan dari sekarang, dan itu yang akan menjadi, sebutlah, sumber inspirasi dan sumber motivasi buat kamu dalam cara apapun. This is beautiful. Mungkin ini juga ada kaitan dengan karir sih. Di antara teman-teman ada yang pindah tempat kerja, atau mencoba profesi baru, mencoba hobi atau side job baru. Ini luas banget sih. Mungkin banyak yang pilih nomor 2 ini. But I like your vibes. Ini tuh benar-benar kerasa kayak harapan yang akhirnya terbaharui kembali. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau sate yang coklat. Karena nomor 2 sudah. Jangan lupa untuk follow aku dong. Kalau kalian penonton baru, subscribe, follow di Instagram juga, follow TikTok juga, dan follow Twitternya Illusion Prestige supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih sate disausin, sate ikan.
Aku nggak tahu sih ini sate ikan atau apa, tapi ya, let's see. Ayo kita cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Sebentar aku mau minum dulu. Oke, teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Head of Cups, King of Pentacles, reverse. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Tapi kalian akan meninggalkan suatu situasi atau orang atau apapun yang mungkin kamu sempat rasa itu ideal atau sempurna, atau itu sangat kamu harapkan, cuman kamu ngerasa, this is nice though. Kamu ngerasa kayak, I really want that. Tapi kamu perlu meninggalkan apapun itu. Yang ujungnya ketika kamu meninggalkan itu ya, kalau dibilang kamu ngerasa bener-bener baik-baik aja, atau 100% baik-baik aja, yang kamu jadi nggak emosional, atau kamu nggak sedih, atau kamu nggak apa, nggak juga. You may feel emotions, you may feel emotional, tapi kalian akan sadar kayak, okay, it's for the highest good. Ace of Wands, reverse. Bottom of the decknya ada the Magician, reverse. Tapi aku tuh dari tadi fokus ke sini. Apapun yang perlu kamu lepaskan atau perlu kamu tinggalkan dan perlu kamu ikhlaskan di 3 bulan dari sekarang, walaupun ya akan ada masa atau akan ada momen dimana kamu ngerasa kayak kehilangan arah, atau kamu ngerasa kayak, could I live without that? Could I live without that? Could I live without him, them, siapapun? Entah ini kamu memang perlu mengakhiri, ibaratnya kamu perlu mengakhiri suatu babak dalam hidup kamu untuk kamu masuk ke babak atau chapter lain, chapter baru, yang awalnya mungkin kamu ngerasa ragu kayak, bisa nggak ya aku hidup tanpa itu? Atau bisa nggak ya aku melanjutkan hidup tanpa itu? Entah kamu pindah tempat kerja atau memang ada perpisahan dalam cara apapun, yang perpisahan ini pun sifatnya irresistible. Enggak lah, aku nggak maksud takut-takutin, toh ini general reading, tapi aku ngerasa something has to end, something needs to end, so you could open like some new chapter in your life, and that new chapter is gonna make you a whole lot happier somehow. Kamu perlu nutup satu buku atau kamu perlu nutup satu babak, dan walaupun mungkin prosesnya tuh nggak semudah yang kamu duga, atau progresnya nggak semudah yang kamu harapkan, tapi ketika kamu berhasil menutup babak atau chapter ini, ya kamu akan ngerasa dan kamu akan sadar kalau, it makes me happier. Aku ikhlas kok. Aku legowo kok. Aku masih mampu kok melanjutkan hidup. Gitu. Walaupun mungkin kamu masih takut-takut atau masih meraba-raba ya. Atau kamu masih khawatir, kamu masih insecure, kamu masih questioning what's next, what now. Dan aku tiba-tiba dapat vision satu scene ketika di film Frozen yang kedua, film Disney Frozen yang kedua. Spoiler, tapi mungkin kalian juga perlu dengar atau perlu nonton film Disney Frozen yang kedua. Tapi ada satu momentum ketika Elsa, si Queen Elsa, karakter Elsa, dia merasa terpanggil untuk meninggalkan Arendelle, istananya, kotanya, kota yang dia pimpin, negara yang dia pimpin. Untuk dia ngerasa kayak, I don't belong here anymore, I have to move somewhere, I have to do somewhere.
Dan itu yang membuat dia mulai mengeksplorasi, mencari tentang identitasnya dia, jati dirinya dia, dan apa panggilan jiwanya dia. Nah, mungkin teman-teman yang pilih nomor 3 ini juga saat ini kamu lagi mempertanyakan, apa sih alasan aku hidup? Apa alasan aku berinkarnasi? Apa alasan aku melakukan ini, aku melakukan itu? Dan kamu dalam 3 bulan dari sekarang, video ini sifatnya juga timeless, kamu akan mulai ngerasa kayak pelan-pelan kepingan puzzle yang akan menjawab pertanyaan kamu tentang apa misi jiwa kamu, kemana kamu harus melangkah selanjutnya, itu akan kejawab. And what's next, itu akan kejawab. Pelan-pelan akan kejawab. Sama kayak Elsa akhirnya menemukan banyak fakta dan banyak kebenaran, ya pelan-pelan kejawab gitu loh. Dan apapun fakta atau kebenaran yang nantinya akan kejawab ini akan semakin banyak membantu kamu untuk lebih fokus sih. Lebih fokus dengan karir, lebih fokus dengan panggilan jiwa kamu, lebih fokus dengan apa yang kata hati kamu mau, atau lebih fokus dengan apa yang kamu sendiri tuh benar-benar pengen gitu. This is nice to be honest. Kalian akan jadi lebih konsisten, kalian akan jadi lebih tegas, kalian akan jadi lebih berani untuk menentukan, okay, what do I want and what I do not want. Tapi ada satu, aku bisa bilang ada satu pengorbanan sih yang mungkin perlu kamu lakukan. Sama kayak Elsa yang dia perlu berkorban untuk meninggalkan istananya, meninggalkan comfort zone dia, meninggalkan zona nyaman dia, untuk dia mengikuti panggilan jiwanya dia atau mengikuti kata hatinya dia. Ada satu pengorbanan apapun yang mungkin perlu kalian lakukan dalam 3 bulan dari sekarang, ya supaya kamu bisa up leveling, supaya kamu bisa naik tingkat. Lucunya adalah ini TMI, tapi aku keinget satu aktivitas yang biasa aku lakukan kalau malam-malam sebelum tidur. Aku suka pakai lotion dan obat total pencerah, bukan pencerah juga sih, aku nggak bisa bilang obat total whitening ya buat kulit, tapi lebih ke obat total yang serum sebetulnya, serum yang aku pakai di bekas kakiku yang luka-luka knalpot, luka kena knalpot, atau luka digigit nyamuk. Aku total. Dan ini butuh komitmen. Aku baru melakukan ini lagi mungkin sejak awal 2024 kali ya. Sebelumnya tuh kayak malas-malasan. Tapi aku mulai berkomitmen untuk aku pengen nyembuhin atau memudarkan sedikit-sedikit bekas lukanya deh. Dan sejak awal 2024 aku mulai berkomitmen melakukan itu. Pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya walaupun belum benar-benar pudar banget. Tapi aku tahu kalau aku mau hasil yang maksimal ya aku perlu komitmen. Dan itu aku perlu meninggalkan kebiasaan lama kan, meninggalkan kebiasaan malas-malasan buat pakai si serum itu, supaya aku bisa memperbaiki kondisi kulit aku. Nah, vibes-nya tuh kayak gitu. Kalian di 3 bulan dari sekarang mungkin memang ada pengorbanan, ada aku contohnya pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya buat beli serumnya dan lain sebagainya. Ada pengorbanan yang mungkin perlu kalian lakukan ya supaya kamu lebih bisa fokus dan konsisten dengan goals atau tujuan kamu. Apapun itu, dalam hal apapun itu. It may require time, mungkin butuh waktu dan butuh usaha memang. Tapi kalian itu akan sadar kalau oh ya udah nggak apa-apa, kesabaranku dan usahaku nanti tidak akan berbuah negatif kok. Hasil tidak akan mengkhianati usaha kok. Pasti akan berbuah manis kok. Walaupun progresnya pelan gitu lah. Dan
hati-hati dengan tendensi pengen buru-buru sih. Karena aku rasa kalian itu juga adalah kelompok orang-orang yang you may want to rush the process. Kamu pengen buru-buru. Dan kamu moody. Entah kamu moody karena kok lama sih? Kok gak dapet-dapet sih? Kok ini sih, kok itu sih? Yang ujungnya malah jadi kemudian kamu atau emosi kamu yang moody itu bikin kamu bolak-balik kayak entah terjebak dalam pola kehilangan harapan atau bolak-balik terjebak dalam pola questioning your worth, mempertanyakan kualitas kamu. Aku rasa teman-teman perlu nonton film Frozen yang kedua deh, karena lagi-lagi aku keinget film Frozen yang kedua ketika Elsa mulai insecure, Elsa mulai worry, dan dia mempertanyakan kualitasnya dia. Dia mempertanyakan values-nya dia atau strengths-nya dia, kekuatannya dia. Tapi dalam 3 bulan dari sekarang kalian akan belajar banyak kalau I have to trust myself. I have to trust my process. No matter how fast or how slow things might be. Aku harus bisa percaya sama kualitasku. Aku harus bisa percaya sama potensiku. Aku harus bisa percaya sama talentaku. Gak peduli seberapa cepat atau seberapa lambat prosesku, aku harus percaya sama diriku. Karena kalau aku gak percaya sama diriku, karena aku gak percaya sama potensiku, yang rugi aku sendiri gitu. See? Dragonfly Mermaid, you've attracted wonderful news. Ada banyak berita baik, hal-hal baik, terlepas dari pengorbanan yang mungkin perlu kamu lakukan. Ada banyak fakta dan kebenaran yang akan terbuka. Dan fakta serta kebenaran ini malah akan membantu kamu untuk menarik lebih banyak kebahagiaan, menarik lebih banyak rezeki. Alice in a Sea of Tears, cast away out of your depth, feeling abandoned. Dan The Fairy Bee, My Life is Sweet. Aku bilang kan tadi, terlepas dari apapun pengorbanan atau apapun yang perlu, bottom of the deck, a loyal guardian, a magical protector is there for you. Walaupun mungkin awalnya tuh berasa kayak kamu perlu meninggalkan suatu hal, atau kamu perlu menghadapi suatu fakta dan menerima fakta atau menerima kebenaran yang nggak enak. Sama kayak kalau nggak salah di film Disney Frozen ya, spoiler. Aku tuh lupa ingat karena udah lama aku nggak rewatch, udah lama aku nggak nonton ulang. Tapi kalau nggak salah, papa mamanya Elsa, the King and the Queen of Arendelle, sebelum Elsa yang jadi ratunya itu berusaha untuk cari obat kan, berusaha untuk cari obat karena mereka ngerasa power atau strength-nya Elsa tuh terlalu kuat. Mereka nggak mau anaknya dianggap aneh, tapi malah tenggelam kapalnya. Nah, ketika Elsa menemukan fakta atau kebenaran tentang orang tuanya, itu bikin dia sakit dong. Malah itu bikin dia ngerasa insecure dengan bakatnya, insecure dengan potensinya, padahal bakat dan potensinya itu bisa jadi berkat. Nah, mungkin ada kebenaran atau ada fakta yang akan teman-teman temukan dalam 3 bulan dari sekarang, apapun itu, terkait apapun, yang mungkin fakta atau kebenaran itu juga bikin kamu kaget, bikin kamu shock. Cuman, sambil waktu berjalan, kamu akan ngerasa kalau fakta dan kebenaran itu ya maybe it saves you, atau it makes you happy, atau it's meant to happen for your highest good. Ya itu perlu kejadian sedemikian rupa. Kamu perlu tahu fakta dan kebenaran itu sedemikian rupa ya untuk kebutuhan atau kebaikan tertinggi kamu. Apapun yang terjadi dalam 3 bulan dari sekarang, apapun fakta atau apapun mungkin pengalaman gak enak yang kamu sudah hadapi atau akan hadapi, atau fakta yang akan terbuka yang mungkin rasanya awalnya kayak obat. Obat gak semuanya manis kan. Tapi itu akan sangat
membuat kamu lebih mensyukuri hidup dalam cara apapun. Which is nice. This is nice. Tapi aku rasa kalian dalam 3 bulan dari sekarang itu akan sangat-sangat lebih bertanggung jawab. You're gonna be more accountable and responsible at many things. Kamu akan lebih ibaratnya lebih bertanggung jawab, lebih bisa diandalkan, lebih bisa dipercaya. Karena kalian itu juga akan masuk ke dalam fase latihan buat percaya sama dirimu sendiri. Ini mungkin juga ada kaitan dengan karir, ada kaitan dengan pekerjaan, ada kaitan dengan tanggung jawab yang lebih besar di karir dan di pekerjaan, yang ujungnya mau gak mau kamu harus membuktikan diri. Membuktikan kalau kamu punya kualitas, membuktikan kalau kamu punya potensi, membuktikan kalau kamu layak untuk mendapatkan apa yang mau kamu perjuangkan. Oke, is that all? Aku jujur merasa sepertinya teman-teman yang pilih opsi nomor 3 tuh, atau yang sate ini, lebih sedikit sih pesannya dibanding yang lain ya. It's okay though, nggak apa-apa. Dan aku rasa tapi cukup sekian untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Semoga pesan kali ini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Kalau kalian ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di Instagramnya Relation Business. Oke, kalau gitu, semua pesan yang aku rasa perlu aku sampaikan hari ini, baik untuk teman-teman yang pilih nomor 3 atau pilih sate ikan dikasih saus, lalu yang pilih nomor 2 atau sate telur, atau yang pilih opsi nomor 1 yang pilih telur, semua sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Follow aku juga dong, lagi-lagi aku mau kasih reminder, follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Semua link di sosial media lain aku itu aku cantumkan di bawah ini, di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.